Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 153, Kak Ethan. Semua orang sedang menatap kemari tanpa berkedip. Mereka melihat Valentino dengan santai menampar pemuda berambut kuning dan lainnya sampai mereka terjatuh. Valentino bahkan tidak perlu menyerang mereka dengan tinjunya. Dia hanya perlu mengayunkan telapak tangannya. Namun, tamparannya sangat kuat, para pemuda itu tidak dapat menahannya. Beberapa menit kemudian, pemuda berambut kuning dan pemuda lainnya tergeletak di lantai dengan wajah tercengang. Sedangkan Valentino masih berdiri di tempat. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggung sambil menatap para pemuda itu dengan tatapan merendahkan. Semuanya terkejut. Tidak peduli Jenny ataupun Cynthia yang tadi mengatakan Valentino bukan seorang lelaki, serta beberapa orang termasuk Ellen, semuanya menatap Valentino dengan mata melebar. Ternyata Valentino kuat sekali dan pandai berkelahi. Lalu, sejak Valentino bertindak, manajer Pierce yang sedang berjalan ke arah mereka pun berhenti. Tindakan Valentino mencengangkan semua orang. Padahal, Valentino jelas-jelas tidak terlihat tangguh, tapi bagaimana dia bisa kuat sekali? Dalam seketika, semua orang pun terdiam, lalu menghela napas dalam hati. Sedangkan sampai sekarang, pemuda berambut kuning dan lainnya masih tergeletak di lantai sambil memegang pipi mereka. Semuanya tampak tercengang. Wajah mereka telah membengkak karena tamparan Valentino. Pemuda berambut kuning itu akhirnya tersadar, kemudian dia berteriak pada Valentino. "Brengsek! Aku akan membunuhmu! Hari ini kamu akan mati! Kalau aku tidak membuatmu berlutut padaku hari ini juga, aku akan menjadi anjingmu!" Pemuda berambut kuning itu berdiri dengan marah, lalu dia mengeluarkan ponselnya. Semua orang tahu kalau pemuda berambut kuning itu hendak memanggil orang. Lalu, mereka baru sadar kalau pemuda berambut kuning itu adalah anggota geng Black Tiger. Valentino memang lumayan pandai berkelahi, tapi meskipun begitu, apakah dia bisa melawan ratusan anggota geng Black Tiger? Kini, dia telah membawa bencana pada dirinya sendiri. "Gawat! Valentino, kamu sudah mencelakai kami semua!" gumam Cynthia. Pada saat ini, dia sedang bersiap-siap untuk meninggalkan bar. Valentino bukan siapa-siapanya Cynthia, jadi tentu saja Cynthia tidak akan menemani Valentino menangani Black Tiger. Benar. Padahal kita bisa menjadi orang yang bijak dengan meminta maaf saja pada mereka. Tapi, kamu malah ingin menampar mereka. Sekarang tamatlah kita. Geng Black Tiger mempunyai ratusan bawahan. Aku mau melihat bagaimana kamu akan menangani mereka. Marvin menatap Valentino sambil mengerutkan alisnya. Semuanya menuduh Valentino sambil bersiap-siap untuk meninggalkannya. Pada saat ini, Jenny tidak bisa bertahan melihat sikap mereka lagi dan berkata, "Kalian keterlaluan. Kalau bukan untuk membantu kalian, apa dia akan menampar mereka?" Siapapun bisa melihat kalau Marvin dan beberapa pria lainnya adalah segerombolan sampah. Mereka sama sekali tidak berani melawan pemuda berambut kuning dan lainnya. Bahkan saat pemuda berambut kuning itu menindas Jenny dan Feli, Marvin dan lainnya juga tidak berani untuk membantu mereka. Hanya Valentino seorang yang membantu Jenny dan Feli. Kini Marvin beserta lainnya malah menuduh Valentino. Jenny benar-benar merasa muak dengan mereka. Seorang perempuan bergumam, "Jelas-jelas dia bertindak untuk membantumu." Mereka tidak akan mengakui bahwa mereka dibantu oleh Valentino. Jadi sekarang mereka tidak mau menemaninya untuk dihajar oleh geng Black Tiger. "Kamu!" Jenny menatap perempuan itu dengan marah. "Tidak apa-apa, biarkan mereka pergi. Lagi pula, tidak ada bedanya kalau ada mereka. Aku sendiri bisa menyelesaikan geng Black Tiger," ujar Valentino dengan datar. Marvin tercengang, kemudian dia mendengus. "Untuk apa kamu berlagak? Aku mau lihat bagaimana kamu akan menyelesaikan mereka." Ketika Marvin berhadapan dengan Valentino, dia tidak bersikap rendah hati lagi seperti tadi saat dia berhadapan dengan pemuda berambut kuning. "Mau pergi? Jangan harap satupun dari kalian bisa pergi dari sini. Dasar bajingan!" maki si rambut kuning itu. Dia sedang menghubungi seseorang. "Aduh, Kak Tony, jangan bertindak gegabah. Mari kita membicarakan ini dengan baik-baik." Pada saat ini, manajer Pierce menghampiri mereka.
Dia dengan sopan menghentikan si rambut kuning yang bernama Tony. Marvin dan lainnya tercengang, kemudian mereka merasa lega. Sepertinya, tadi manajer Pierce sedang sibuk. Kini setelah dia melihat situasi di sini, dia pun segera berlari ke sini untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun juga, Ellen adalah tamu VIP mereka. Ketika Tony melihat manajer Pierce, dia pun masih bersikap sopan dan berkata, "Jangan ikut campur. Aku telah dipukul, jadi aku tidak akan melepaskan mereka. Sudah lihat belum, Valentino? Kalau kamu tidak memukul mereka, masalah ini sudah selesai sejak awal. Kak Ellen adalah tamu VIP, jadi manajer Pierce tidak mungkin tidak memedulikan kita. Sayangnya, kamu bersikap terlalu sombong. Benar. Kamu masih menyinggung orang lagi, walau kamu tidak mempunyai latar belakang. Kamu hanya bisa melibatkan kami dalam masalahmu. Kalau kamu memang hebat, selesaikan masalah ini sendiri. Jangan berdiri di sini dan mengandalkan Kak Ellen." Marvin dan yang lainnya mulai mencaci Valentino dengan kesal. Valentino pun menggeleng-geleng kepalanya. Hanya manusia yang tidak tahu apa-apa bisa mengucapkan perkataan seperti itu. Terkadang Valentino berpikir apakah otak anak-anak orang kaya ini penuh dengan kotoran. Manajer Pierce terdiam sejenak, lalu berkata, "Kak Tony, mereka adalah teman-temanku. Jadi, manajer Pierce mungkin tidak peduli apakah Ellen dan lainnya akan dihajar atau tidak, tapi dia tidak boleh mengabaikan Valentino. Identitas Valentino lumayan misterius, tapi manajer Pierce tahu, bahkan pemilik bar jazz akan menghormati Valentino. Kalau terjadi apa-apa pada Valentino di sini, manajer Pierce akan dalam masalah." "Teman-temanmu?" Tony terdiam, lalu dia tiba-tiba berseru, "Aku juga akan menghajar teman-temanmu. Pergi!" "Pierce, apa kamu mengira geng Black Tiger tidak berani mencari masalah dengan bar jazz?" Setelah Tony mengatakan itu, dia langsung mendorong manajer Pierce. Manajer Pierce pun menundukkan kepalanya. Dia juga tidak berani menyinggung geng Black Tiger. Bosnya memang bisa berbicara dengan geng Black Tiger, tapi Pierce sendiri tidak mempunyai hak tersebut. Jadi, setelah Pierce mendengar nama geng Black Tiger, dia pun terdiam. Dia hanya bisa berdoa untuk Valentino. Jika masalah ini benar-benar menjadi semakin serius, Pierce akan menelpon bosnya. Marvin dan lainnya tercengang. Menurut mereka, manajer Pierce adalah orang yang berkedudukan tertinggi di bar ini. Akan tetapi, Tony malah bersikap kurang ajar kepada manajer Pierce sekarang. Selain itu, manajer Pierce juga tidak berani berkata apa-apa. Kalau begitu, benar-benar sudah tidak ada orang lain yang bisa membantu mereka. Kalau mereka berharap pada Valentino, seberapa hebat pun dia, puluhan orang geng Black Tiger pasti akan bisa menghajar Valentino sampai dia cacat. Sampai saat itu, mereka akan terlibat dalam masalah Valentino juga. Mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mereka nantinya. Setelah panggilan Tony terhubung, dia langsung berseru, "Halo, Kak Ethan? Ini Tony. Aku telah dipukul orang di bar jazz." Semua orang terkesiap, lalu mereka merasa semakin hormat kepada Tony. "Kak Ethan? Apakah maksudnya Ethan Sugiharto, adik sepupunya ketua geng Black Tiger?" "Shh. Beraninya kamu mengucapkan nama lengkap, Kak Ethan. Geng Black Tiger hanya mempunyai satu Kak Ethan. Dia pasti adik sepupunya Kak Eri, ketua geng Black Tiger." "Duh, Tony ini ternyata bawahan dekat Kak Ethan. Pantas saja dia sombong sekali. Dia mempunyai kemampuan untuk bersikap sombong. Geng Black Tiger mempunyai ratusan anak buah, jadi dia berani bertindak semena-mena di bar jazz." Bab 154, Valentino, itu nama Tuan. Katanya Kak Ethan itu kejam sekali. Kakak sepupunya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengannya. Gawat. Tamatlah riwayat orang-orang itu. Sedangkan di sini, si pemuda berambut kuning masih mengobrol di telepon. Suara seorang pria samar-samar terdengar dari ujung telepon sana. "Bukankah sudah kubilang sementara ini jangan macam-macam dulu? Situasi macam apa yang terjadi sekarang?" "Bukan begitu, Kak Ethan. Kali ini mereka duluan yang bertindak. Kami benar-benar tidak melakukan apa-apa." Pemuda berambut kuning itu buru-buru menjelaskan. Kak Ethan terdiam sesaat sebelum akhirnya menjawab. "Aku sedang tidak jauh dari situ. Aku akan segera membawa yang lain datang." "Baiklah. Aku akan menunggu Anda, Kak Ethan," sahut si pemuda berambut kuning. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang datar pun terdengar. "Beritahu dia tidak usah datang. Bukankah tadi aku sudah bilang seperti itu padamu? Sekarang kamu baru mau memohon ampun. Terlambat."
Pemuda berambut kuning itu balas mengomeli Valentino tanpa menutup teleponnya terlebih dulu. Siapa itu? Tanya Kak Ethan. Itu suara bocah yang memprovokasi kami, Kak Ethan. Dia barusan ketakutan dan meminta kakak untuk tidak usah datang saja. Hahaha. Pemuda berambut kuning itu tertawa menghina. Kak Ethan terdiam sesaat. Entah kenapa, dia merasa suara itu sedikit membuatnya takut. Valentino sedikit mengernyit, kesabarannya benar-benar habis. Dia melangkah maju dan berkata, "Berhenti membuang-buang waktuku. Berikan ponselnya kepadaku, biar aku sendiri yang bicara." Marvin sontak tertawa dingin. Takut, ya bilang saja takut, kenapa malah sok mengatakan sibuk dan membuang-buang waktumu? Meskipun yang lain diam saja, mereka sebenarnya juga berpikiran sama. Kamu pikir kamu itu siapa? Memangnya kamu bisa bicara dengan Kak Ethan sesukamu? Coba berkaca dulu sana. Cibir si pemuda berambut kuning. Dasar banyak bicara! Valentino mengernyit, lalu menampar pemuda berambut kuning itu lagi. Kemudian, Valentino merebut ponsel itu dari tangan si pemuda berambut kuning. Semua orang sontak tercengang lagi. Valentino ini berani sekali, ya? Padahal Kak Ethan akan datang, tapi dia masih berani-beraninya menyerang. Dia memang tidak takut mati, ya? Valentino menyalakan mode pengeras suara dan berkata dengan nada datar. Ethan Hawke. Kak Ethan terdiam sesaat, lalu buru-buru bertanya. Kamu mengenalku? Aku tidak mengenalmu, tapi kamu pasti mengenalku. Balas Valentino. Semua orang yang ada di sekitar pun menahan napas mereka, diam-diam menguping pembicaraan di antara Valentino dan Kak Ethan. Hei, kamu pikir kamu itu siapa? Kenapa kamu bisa-bisanya kenal dengan Kak Ethan? Maki si pemuda berambut kuning yang ada di samping. Valentino sedikit mengayunkan tangannya dan pemuda itu sontak mengambil beberapa langkah mundur dengan ketakutan. Dia sudah beberapa kali menerima tamparan Valentino, dia tidak mau merasakan sakitnya lagi. Kamu siapa? Suara Kak Ethan pun terdengar. Entah halusinasi atau bukan, tapi semua orang merasa suara Kak Ethan terdengar sedikit gemetar. Mereka pun jadi curiga. Apa yang bisa membuat orang sehebat Kak Ethan gemetaran? Valentino Wijaya. Jawab Valentino santai. Klik. Di saat kesadaran semua orang belum kembali, mereka tiba-tiba mendengar bunyi yang keras dari ujung telepon sana. Bunyi itu sepertinya berasal dari ponsel yang terjatuh ke lantai. Situasi macam apa ini? Hanya mendengar nama Valentino Wijaya bisa membuat Kak Ethan begitu kaget sampai menjatuhkan ponselnya. Tidak sampai 3 detik kemudian, seseorang buru-buru mengambil ponsel itu lagi. Tuan Valentino? Panggil Kak Ethan dengan suara yang gemetar. Dia awalnya sudah sedikit curiga saat mendengar suara Valentino, tapi begitu mendengar namanya, rasanya dia seperti tersambar petir. Kak Ethan sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang diprovokasi oleh si pemuda berambut kuning adalah Valentino. Semua orang tercengang mendengar bagaimana Kak Ethan memanggil Valentino. Kak Ethan dari geng Black Tiger yang merupakan seseorang yang berkuasa dengan bawahan berjumlah ratusan memanggil Valentino dengan sebutan Tuan hanya karena mendengar namanya saja. Bagaimana mungkin? Jangankan orang-orang yang tidak mengenal Valentino itu, bahkan Jen yang mengenalnya saja ikut tercengang. Nama Valentino Wijaya itu hanya bisa dihubungkan dengan pecundang, sama sekali bukan nama dari seseorang yang berkuasa. Kenapa? Kamu sudah tidak mengenaliku berselang 2 hari dari pertemuan terakhir kita? Pelurunya tidak mengenai tubuhmu. Tanya Valentino dengan seulas senyum jahil tersungging di sudut bibirnya. Kak Ethan tercengang mendengarnya, jantungnya langsung berdebar dengan kencang. Jika tadi dia hanya curiga, sekarang dia benar-benar yakin bahwa orang yang sedang berbicaranya dengan saat ini adalah Valentino yang hampir menghancurkan geng Black Tiger dengan lambaian tangannya. Karena apa yang terjadi malam itu hanya diketahui oleh para anggota geng Black Tiger, Rain, serta Valentino. Geng Black Tiger tentu tidak mungkin memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada pihak luar di saat keberadaan Rain sekarang tidak diketahui. Jadi satu-satunya orang lain yang tahu mengenai masalah ini adalah Valentino seorang. Kak Ethan mengingat-ingat suara Valentino malam itu dan dia menjadi semakin yakin bahwa Valentino yang sedang berbicara dengannya saat ini memang benar adalah Tuan Muda Valentino yang itu. Tuan! Tuan Valentino! Ternyata Anda ya? Saya sama sekali tidak tahu bahwa ternyata ini Anda. Apa Anda sedang berada di Barjas? Saya akan segera ke sana untuk menemui Anda, lalu berlutut meminta maaf di hadapan Anda.
Suara Kak Ethan terdengar sangat tulus dan ketakutan. Sudut mulutnya mau tidak mau sedikit berkedut. Saat ini, dia merasa takut dan juga marah. Dia takut jika amarah Valentino sampai tersulut, pemuda itu akan menghujani geng Black Tiger dengan peluru lagi dan melenyapkan mereka. Apa yang membuatnya marah adalah karena pemuda berambut kuning itu bisa-bisanya begitu sial bertemu dengan Valentino. Bukankah itu sama saja dengan menempatkan geng Black Tiger di ambang kematian? Semua orang benar-benar tercengang mendengar ucapan Kak Ethan. Marvin dan Ellen nampak terkejut. Cynthia menatap Valentino dengan tidak percaya, sedangkan Jenny juga kebingungan. Mereka sama sekali tidak habis pikir bagaimana Valentino yang selalu mereka anggap pecundang itu bisa membuat Kak Ethan ketakutan seperti ini. Bukan hanya dia memanggil Valentino dengan sebutan Tuan, Kak Ethan bahkan berbicara dengan begitu sopannya terhadap Valentino. Apa ini benar-benar bukan lelucon? Pemuda berambut kuning itu tercengang, jantungnya langsung berdebar dengan kencang. Barulah pada saat ini, dia menyadari bahwa sepertinya dia sudah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia sentuh. Aku tidak punya waktu untuk menunggumu datang, kamu cukup menyuruh bawahan-bawahanmu itu untuk segera pergi dari sini. Jawab Valentino dengan nada datar. Ethan tertegun sesaat, lalu buru-buru menjawab. Baik. Siap. Tolong Tuan Valentino berikan ponsel ini kepada si pemuda berambut kuning. Valentino meletakkan ponsel itu sambil melirik si pemuda berambut kuning. Dia tertegun sesaat sebelum bergegas mengambil ponselnya. Mana mungkin dia berani menyuruh Valentino untuk memberikan ponsel itu secara langsung kepadanya. Kak Ethan! Panggil pemuda berambut kuning itu dengan hati-hati. Dasar keparat! Bajingan! Kamu ini benar-benar cari mati, ya? Kamu bukan hanya membahayakanku, tapi juga seluruh geng Black Tiger. Tahu, tidak? Suara Ethan yang murka langsung terdengar dari ujung telepon. Wajah pemuda berambut kuning itu sontak menjadi pucat pasi dan jantungnya berdebar-debar tidak karuan. Ya ampun, kenapa pula dia harus mencari ribut sampai akhirnya jadi seperti ini? Kak Ethan, aku... Pemuda berambut kuning itu tidak tahu harus berkata apa. Cepat pergi dari situ, sialan! Kamu adalah kakak laki-lakiku, bukan ayah kandungku. Bisakah kamu jangan membuat masalah untukku?